pagi Pak, gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, maaf ya Pak, saya ini mengganggu waktunya Bapak. Nggak apa-apa. Saya datang ke sini sama teman-teman saya, itu mau nanya-nanya soal Olimpiade Friendship 2.0 yang sedang diadakan di Ampera ini. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, saya mau memperkenalkan diri dulu nih Pak. Saya Anjeli Ramadhani. Saya Afia Lulu. Saya Aura Nurdatila. Dan ini namanya Cahya dari IPS, dari kelas IPS 10. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal friendship race ini nih Pak. Friendship race ini sih menurut Bapak punya arti apa ya? Friendship race ya. Menurut saya ini artinya sangat banyak, penting sekali gitu, karena ini menjadi tempat untuk siswa-siswi khususnya SMP untuk menunjukkan minat bakat mereka, kemampuan mereka di bidang non akademis terutama ya, karena kan lombanya banyak. Mereka-mereka yang mungkin belum bisa berprestasi di kelas bisa menunjukkan kemampuannya di kegiatan friendship race ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa menjadi tempat untuk silaturahmi antar sesama siswa SMP seminimal betul sekota Tangerang lah, atau yang diundang gitu. Jadi dengan begitu jadi saling kenal, mudah-mudahan menjadi hubungan yang baik antar sesama siswa SMP gitu. Jadi tujuannya selain bisa mendorong siswa untuk maju di bidang non akademik, tapi juga untuk menjalin silaturahmi gitu ya? Ya betul. Menurut Bapak sendiri nih, gimana sih perasaan Bapak pas tahun ini bisa diadakan Friendship Race 2.0? Melihat tahun lalu animonya sangat baik, anak-anak merasa senang, dan tahun ini diadakan kembali dengan jumlah variasi lomba yang lebih banyak. Tentu saya sangat senang sekali, dan mudah-mudahan pesertanya pun jadi makin banyak. Apalagi tahun ini kita tambah lagi, kalau tidak salah ada juga yang akademis, yaitu lomba mata pelajaran Olimpiade ya. Nah ini artinya kan jadi makin luas, selain non akademik, olahraga, seni dan sebagainya. Kita juga ternyata sudah bisa memfasilitasi anak-anak yang senang di bidang Olimpiade. Kalau nggak salah tuh ada kimia, matematik dan sebagainya, dan juga bahasa juga ada. Artinya Friendship Race ini bisa menjadi tempat yang luas untuk ke siapa aja yang mau berprestasi, silahkan datang ke sini gitu. Jadi Friendship Race ini tuh penting banget ya Pak buat diadain? Penting, sangat penting, dan saya harap banyak orang tahu lalu kemudian ikut, terutama yang siswa-siswa SMP ya, karena kita kan ngadainnya untuk level SMP. Semakin banyak yang ikut, maka persaingan silaturahim jadi makin banyak gitu, dan semakin banyak orang yang bisa menunjukkan kemampuan dan kapasitasnya di berbagai macam bidang gitu. Untuk perlombaannya sendiri nih, itu cuma online doang atau offline doang? Tahun lalu kita pakai online ya, karena kan kondisinya belum memungkinkan. Tahun ini kayaknya kita akan coba offline. Jadi mereka akan datang ke sini untuk berlomba secara langsung. Walaupun di beberapa lomba mungkin masih menggunakan sistem online ya, tapi nggak masalah. Baik online maupun offline kan itu tidak mengurangi semangat untuk menunjukkan prestasi ya. Yang penting penjurian, penilaian dan sebagainya tetap berlaku dengan adil gitu. Kira-kira seperti itu. Karena tahun ini nih kan perlombaan ada yang offline kata Bapak ya.
Tapi kan kita masih di masa pandemi nih. Ya. Protokol kesehatannya menurut Bapak gimana? Sematang apakah? Ya tentu saja kalau kita sudah mengundang secara offline, maka kita akan persiapkan protokol kesehatan dengan baik. Saya juga sudah menginstruksikan kepada panitia untuk bisa menyiapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan cara mungkin membatasi jumlah peserta, kemudian memperbanyak ruangan-ruangan supaya ketika pelaksanaan kegiatan bisa minimal 50% peserta di dalam ruangan dan sebagainya. Dan alat-alat pendukung kesehatan seperti misalnya pengukur suhu, kemudian untuk cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya tentu kita siapkan dengan maksimal. Mudah-mudahan itu menjadi upaya bagi kami untuk minimal menjaga terjadinya penyebaran virus ya dalam kegiatan ini. Dan tentu saja ini akan bergantung sama izin dari pada pemerintah dan dinas-dinas terkait. Sejauh ini kan kita melihat sekarang masih dalam level 2 ya, yang artinya masih memungkinkan untuk melaksanakan. Tapi nanti kalau misalnya PPKM-nya dinaikin atau berubah lagi ya mungkin kebijakannya akan berubah kembali. Ya, kita menyesuaikan saja lah. Jadi walaupun boleh offline mesti jaga-jaga dulu ya, Pak? Iya, harus betul-betul dijaga karena kan bagaimanapun ini kesehatan. Gitu. Adik-adik saya nih Pak yang di SMP itu mungkin nih bertanya-tanya. Okay. Mungkin bisa dapat bocoran dari Bapak. Apa sih Pak kayak kriteria juri buat mungkin mereka bisa menang gitu? Yang pasti kan lombanya berbeda-beda ya. Nanti akan ada mungkin technical meeting yang menjelaskan kriteria-kriteria khusus untuk bisa memenangkan perlombaan. Tapi yang jelas kalau pesan saya yang paling penting yakin dulu, kemudian melakukan perlombaannya dengan sungguh-sungguh apa adanya, tampilkan segala sesuatu yang kreatif, yang patokannya gini, good is not enough, you must be different. Jadi yang menang biasanya yang memiliki keunikan spesial, beda daripada yang lain. Maka berpikirnya bagus aja nggak cukup, tapi mesti unik, mesti beda dan menarik gitu. Biar bisa biar ya penonton pun tertarik. Iya, sehingga penonton pun merasa bahwa oh ini nggak biasa loh gitu, ini extraordinary gitu. Sekarang ini kan masyarakat butuh sesuatu yang nggak umum, nggak biasa gitu. Maka kalau memang itu silahkan maksimalkan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru yang mungkin different dibanding yang lain. Itu aja sih kuncinya. Kalau Bapak ada nggak sih kayak lomba yang dinanti-nantikan Bapak yang Bapak pengen lihat banget? Apa ya? Hampir semua lomba sih, karena semua bidang kan punya keunikan masing-masing sebetulnya. Saya sendiri sangat mengapresiasi kepada semua orang yang bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang ditunggu-tunggu ya nggak semua lomba kami tunggu-tunggu. Lomba ditunggu-tunggu. Iya, karena masing-masing punya sisi menarik yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak ada yang spesial betul, tapi semua saya anggap spesial lah. Dan saya tunggu-tunggu untuk disaksikan dan dilihat gitu. Jadi tunggu waktunya nanti ya, karena kan tiap bulan lombanya kan berbeda-beda kan, maka sensasinya pun pastinya berbeda-beda gitu. Oke, dari yang Bapak sampaikan kan kita tahu bahwa Friendship Race ini punya banyak banget kelebihan gitu, punya banyak banget keuntungan buat siswa-siswi untuk mengimprove lah ya. Yes. Bakat-bakat mereka. Okay. Tapi ada nggak sih Pak kekurangan yang mungkin membuat Friendship Race kali ini tuh kurang sempurna gitu? Ya pertama kondisi dan situasi ya, masa pandemi ini kan belum full selesai. Ini yang kemudian membatasi panitia untuk menciptakan lomba yang lebih menarik, lebih asik.
Kita kan harusnya bisa mengemas lomba ini jadi lebih atraktif, seru, dengan banyaknya yang hadir, menyaksikan dan sebagainya. Kemudian ada acara-acara perform, hiburan yang berasal dari siswa-siswi SMA Yapera sendiri untuk memberikan hiburan kepada peserta sebelum dia lomba dan sebagainya. Nah, ini agak terbatas memang masih. Jadi kemasannya masih kemasan belum maksimal lah menurut saya. Seandainya mungkin kondisinya normal sebelum pandemi, kita bisa kemas ini menjadi sesuatu yang lebih seru lagi gitu, lebih rame, lebih asik. Jadi selain lomba, selain mendapat prestasi, mereka mendapat berbagai macam tempat refreshing dan hiburan di sini. Ngomong soal ramai dan asik nih Pak, kan di poster ada tertulis itu Apa itu? Hadiah puluhan juta rupiah. Nah, itu benar Pak? Betul, kita memang menyediakan hadiah-hadiah yang bisa dibilang cukup besar lah, sebagai bentuk apresiasi dari upaya kegigihan mereka mendapatkan prestasi. Dan itu kita sudah sediakan hadiahnya, dan itu tiap tahun memang sudah ada. Sedikit bedanya mungkin tahun ini hadiahnya memang kita tujukan untuk sekolah, karena kan sifatnya kan tim ya. Jadi nanti setiap yang memenangkan lomba akan mendapatkan medali, itu untuk perorangan memang, tapi hadiahnya nanti akan dikumpulkan jadi satu berdasarkan hasil klasemen akhir pemenangnya ya. Supaya apa? Nanti sekolah bisa menggunakan dana tersebut untuk kembali lagi kepada pengembangan prestasi anak didik secara merata gitu. Balik lagi juga ke anak-anak aja. Iya, tetap kembali ke anak-anak, nanti yang ngatur mungkin sekolahnya. Nah, kedua, supaya mereka bekerja sebagai tim, bukan sebagai individu-individu gitu. Meningkatkan solidaritas ya. Ya, jadi kekompakan, kebersamaan. Jadi mereka berlomba untuk kolaborasi membawa nama sekolahnya masing-masing, bukan pribadi. Kalaupun pribadi tetap ada, karena kita akan berikan medali dan sertifikat yang mungkin saja bisa berguna nanti mau buat masuk sekolah negeri atau kampus negeri, nanti kan ada prestasinya gitu. Biar bisa ada yang dipamerin gitu. Ya minimal portofolio lah, pernah juara apa segala macam kan. Barangkali kalau mau masuk OSIS harus ada prestasinya, dia bisa nunjukin itu. Mau masuk ke kampus juga bisa punya portofolio sejak SMP, pernah lomba di mana di segala macam kan gitu. Banyaklah keuntungannya gitu. Saya penasaran nih Pak, Friendship Press 2.0 ini terinspirasi dari apa sih kok bisa ada yang kayak gini gitu? Sebetulnya inspirasinya banyak, perlombaan-perlombaan semacam olimpiade ya. Tapi latar belakangnya adalah, pertama kami melihat bahwa anak-anak ini kan punya potensi di berbagai macam bidang. Namun kebanyakan kita mengukur keberhasilan mereka dari satu bidang tertentu saja, dan banyak kan misalnya mengarah kepada akademik. Bagaimana mereka yang memang punya potensi di bidang non akademik? Nggak ada tempat gitu. Maka dari pemikiran hal tersebut, kita kayaknya perlu deh bikin lomba yang merata bidang keahliannya. Saat ini mungkin belum maksimal betul, karena masih beberapa bidang saja, masih banyak bidang yang belum kita eksplorasi gitu, yang mungkin saja ada pesertanya sebetulnya, karena cuman nggak ada lombanya, akhirnya mereka nggak terblow up gitu, nggak ada. Karena prinsip di SMA Yapera kan kita sudah sama-sama ketahui, setiap anak adalah bintang. Kita yakin semua anak punya potensi di bidang-bidang tertentu. Kenapa mereka meredup? Karena nggak ada tempat untuk bersinar gitu, nggak ada tempat untuk menunjukkan bahwa mereka punya potensi. Nah, Friendship Press ini adalah cara kami untuk memberikan tempat kepada semua anak yang punya keahlian di bidang-bidang tertentu yang selama ini tidak tidak
punya tempat untuk menyalurkan minat bakat mereka. Yang merasa terbelakang gitu. Ya akhirnya kesannya mereka terbelakang, padahal bukan terbelakang, cuman tidak terpancing potensinya karena nggak ada lombanya. Banyak kan lomba kan akademik, olahraga tertentu. Nah keahlian lain tidak ada, minim gitu. Nah makanya nanti ke depan kita akan terus tambah lagi lomba-lomba yang memang selama ini tidak pernah ada di lomba-lomba sebelumnya. Kalau perlu ratusan lomba yang berbagai bidang kan. Nah ini akan jadi seru gitu. Betul sekali. Siswa-siswi sendiri nih Pak, Bapak mungkin mendapat feedback gitu dari siswa-siswi. Feedbacknya itu kayak gimana? Apakah mungkin mereka senang atau aduh lomba lagi nih gitu? Ini yang mana nih? Yang siswa kita atau siswa kita atau siswa SMP yang lomba? Karena kan prinsip ini kan khusus buat siswa SMP. Siswa kita atau siswa kita. Saya sih belum mendapatkan feedback secara langsung sejauh ini ya. Tapi nanti kita akan coba analisa menurut anak-anak ini kira-kira yang kegiatan semacam itu justru membuat mereka senang atau tidak. Nanti kita akan analisa. Tapi yang jelas seharusnya secara psikologis mestinya yang namanya lomba menyenangkan. Karena kan have fun gitu. Yang penting jangan dijadiin beban aja. Itu betul. Kalau dijadiin beban ya jadi berat. Karena punya target. Kalau cuman buat senang-senang, seru-seruan, ya mudah-mudahan bisa menjadi solusi supaya belajar ini menjadi can be fun gitu kan. Jadi senang mereka gitu. Jadi nggak jadi bawa stres gitu. Ya kan kita memang belum menjalankan itu. Justru memang tahun depan ini kan kita mau coba. Jadi Olimpiade Friendship Press akan diubah menjadi Olimpiade Internal SMA. Jadi anak-anak SMA punya tempat untuk berlomba, berkompetisi secara periodik gitu. Sepanjang tahun setiap minggu. Jadi nanti mereka ya senang-senang lomba di situ, nggak melulu belajar di kelas, nggak melulu menghafal, nggak melulu menulis. Mereka ada waktu di mana mereka tampil, mereka enjoy bersama bidang kegemaran mereka. Banyakan kan anak nggak betah di sekolah karena apa? Dia senangnya main bola misalnya, ya kan? Senang main bola. Akhirnya dia betahnya di luar. Nah kenapa nggak dibawa ke sini aja itu perlombaannya? Kalau mau main bola ada tempatnya nanti kan gitu. Di sekolah juga ada. Yang mau seneng nyanyi kita ada tempatnya, ada kompetisi nyanyi. Mau seneng ngelukis ada tempatnya untuk seneng ngelukis. Jadi prinsip ini akan kita adopsi dalam kegiatan SMA YAPRA tahun depan. Jadi pesertanya adalah siswa kita semua. Nanti berdasarkan kelas. Nanti iya misalkan dia menang lomba futsal, juara Olimpiade futsal, dapat medali emas, nanti nilainya akan masuk ke kelasnya masing-masing. Di akhir tahun kelas mana yang mengumpulkan medali paling banyak, kan itu jadi semacam keseruan tersendiri. Nah anak-anak jurnalistis punya tugas untuk mengabarkan itu, bikin lebih seru lagi. Di futsal siapa yang jadi bintangnya, wawancarain kan, kemudian dan sebagainya. Ini makanya saya bilang tadi anak jurnalis akan banyak tugas nih tahun depan nih. Makanya bagus kalau kalian bisa memperkuat kemampuan jurnalistik kalian. Jadi seolah-olah ini adalah dunia kecil tempat kalian latihan sebelum nanti kalian menghadapi dunia nyata. Itu kira-kira. Menarik lah, mudah-mudahan. Ya karena jurnalis sendiri kita emang udah ada rencana buat yang bisa nulis-nulis berita atau menyampaikan berita secara cepat dan aktual gitu. Yes, kalau perlu nanti kita bikin semacam medsos sendiri kan buat itu supaya nanti bisa diakses sama anak. Bahkan kalau bisa bikin tabloidnya, teman kan tabloid sekarang ini udah nggak terlalu ini ya. Tabloidnya bentuk digital lah ya, bentuk digital. Ya mudah-mudahan tahun depan jadi makin seru lah. Sekolah ini kita akan coba kemas menjadi tempat yang
menarik ya. Bukan cuman belajar duduk di depan meja nulis gitu, tapi belajar dari kegiatan, belajar dari kayak begini, belajar dari pengalaman-pengalaman. Doain aja, semoga sehat terus, kegiatannya bisa didukung dan lancar gitu. Untuk tahun depan nih Pak, Bapak punya target nggak berapa siswa yang join, yang daftar untuk Friendship Race ini? Tahun ini saya berharap sih pertama jumlah sekolah yang ikut lebih banyak, minimal banget lebih dari 10 sekolah ya. Tahun lalu kan masih di bawah 10 sekolah. Tahun ini mudah-mudahan bisa mencapai angka 10 sampai 20 sekolah. Jadi persaingannya kan jadi lebih bagus. Paling tidak nanti Friendship Race bisa menjadi tolak ukur keberhasilan prestasi antar SMP gitu. Nah pesertanya ya sebanyak-banyaknya. Kalau perlu semua siswa di sekolah itu ikut. Iya, kalau misalnya satu sekolah ada 300 anak ya kali aja. Mungkin sekitar 3.000 orang atau lebih gitu. Biar lebih seru gitu. Biar lebih termotivasi untuk menang. Ya, karena lebih banyak yang ikut lombanya. Gitu. Toh kan biayanya juga nggak besar. Sekali daftar bebas, siapa aja bisa ikut di sekolah itu. Sampai saat ini nih Pak, persiapan yang sudah dilakukan itu sampai mana? Kalau persiapannya sudah, pembentukan panitia, sekarang dalam tahap posisi penyebaran undangan. Kami juga baru mau kumpul lagi besok. Saya juga lagi belum dapat laporan terbarunya, peserta dan lain sebagainya. Ya kita lihat perkembangannya nanti, karena kan memang dia bertahap ya. Bulan Januari berapa lomba, bulan Februari berapa lomba, bulan Maret berapa lomba, nanti terpotong bulan puasa dulu dan lain sebagainya. Puncaknya kan di bulan Juni. Mudah-mudahan sekali lagi lebih banyak daripada tahun lalu, lebih banyak keseruan yang bisa kita berikan ke mereka. Begitu. Oke, yang terakhir nih Pak. Oke. Harapan Bapak untuk siswa-siswa yang mengikuti Olimpiade Friendship Race 2.0 ini? Pertama, mudah-mudahan yang ikut Friendship Race 2.0 ini mendapatkan pengalaman yang berharga, bisa meningkat kemampuannya, bisa punya karakter kolaborasi yang baik dengan teman-temannya, dan tentu saja bisa mengenal lebih banyak tentang SMA Nurmania. Itu juga kan hal yang penting. Setelah mereka mengenal, mudah-mudahan mereka nanti bisa berminat untuk melanjutkan sekolah di SMA Nurmania ini gitu. Oke, kalau begitu Pak, sampai sini aja nih wawancara kita. Makasih banget atas waktunya yang Bapak telah berikan kepada kami. Oke. Sukses selalu buat anak jurnalistik ya. Amin. Mudah-mudahan setelah ini kita akan bisa mewujudkan punya portal berita sendiri atas nama anak jurnalistik SMA Yapera.